Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya oleh Pak Imron diminta untuk membahas tentang haji, di mana ibadah yang tidak setiap saat dilakukan seperti ibadah yang lain. Tidak ketinggalan pula umroh. Ibadah umroh juga yang tidak setiap hari dilakukan oleh kita umat Islam ini. Dan memang kewajibannya sekali haji itu, sehingga sekali itu harus sukses. Sekali itu harus bisa mencapai yang disebut dengan mabrur. Memang problematik ini, hajinya sekali harus mabrur, tapi belum pengalaman, tidak sering dilakukan. Kalau sholat kan bisa memperbaiki. Oleh karena itu sesungguhnya kita ini diundang oleh Allah sebagai tamu Allah dalam menunaikan ibadah haji itu sudah siap. Makanya dalam bahasa Al-Quran, orang yang diundang lalu kemudian dia merasa menjadi wajib menunaikan ibadah haji itu adalah orang yang istiqomah. Apa? Istiqomah. Orang yang mampu. Dan memang begitu. Manis tato'a di antara kata itu. Walillahi ala nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Istiqomah itu kemudian di dalam fikih dijabarkan dalam banyak dimensi atau dalam banyak aspek. Cuma di masyarakat sering istiqomah itu hanya dipahami dari sisi modal, dari sisi harta, sehingga ibadah haji itu juga disebut dengan ibadah mal. Itu tidak kita pungkiri, karena haji itu ya butuh duit banyak. Apalagi dengan kebijakan seperti sekarang ini, haji itu karena dikunjungi orang dari mana-mana, berbagai penjuru dunia, maka kemudian paradigmanya tidak lagi beribadah, tapi menjadi industri pariwisata. Jadi ada haji tapi ada industrinya, ada produk yang bisa menghasilkan devisa bagi negara. Semua ini pada haji ini ya di situ kemudian, maka kemudian dikenal dengan ibadah Allah. Mungkin haji ini sekitar 6 juta. Lihat-lihat sampai lihat-lihat. Apalagi orang desa dorong syukurani mereka itu sampai. Arbe budal syukuran, mulai syukuran. Nek haji wong loro berarti kudu duwe satu wong telu. Itu. Sering dipahami istiqomah dari di situ. Sekarang berkembang lagi istiqomah dari sisi fisik. Meskipun ya nggak begitu ketat. Kalau tidak parah ya tetap boleh berangkat. Tentu masuk kategori risiko tinggi, tapi berangkat. Masuk risiko tinggi, istiqomah secara fisik. Ya memang, apalagi kondisi sekarang. Tempatnya ya hanya itu, orangnya makin bertambah dengan berbagai latar belakang yang tidak sama. Terus di sana itu selalu jalan nang masjid ya aku.
Meskipun naik bis Pak, bis itu kan terminalnya berhenti sekitar 250-300 meter sebelum masjid. Tidak bisa mendekat di depannya, bukan sakit, tapi saya macet. Terminal itu jauh. Masih sekitar 200, 250, 300. Bahkan mungkin terminal yang di Sip Amir itu kira-kira bisa mencapai 300 meter jalan tadi terminal. Maka ibadah itu juga disebut dengan ibadah badani, ibadah mal, ibadah badani. Tapi juga jangan lupa ibadah itu juga ibadah hati, ibadah rohani, dan ini yang betul-betul sangat berkaitan dengan kemakburan haji. Haji itu harus mabrur, harus berusaha menjadi haji mabrur, harus berfokus menjadi mabrur. Jangan semata-mata begitu berangkat haji fokusnya itu tidak itu. Fokus misalnya apa? Ingin cari pahala yang banyak. Kalau sudah mabrur, jaminan banyak pahalanya. Karena haji mabrur itu kata Nabi balasannya surga. Kalau sudah surga, selesai. Ya sudah. Berapa pahalanya? Pokoknya surga. Kalau sudah pahalanya surga, ya pasti besar, sehingga nggak perlu dijelaskan satu persatu, begitu nggak perlu. Tuh. Orang infak dilipat gandakan sampai 700 kali, berarti orang bisa ngitung. Kalau infaknya 1000 menjadi 700.000, kan begitu kan? Kalau 2000, lebih banyak. Tapi haji, tidak pakai begitu. Al-hajju laisal jaza, al-hajjul mabruru laisa jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Dan kita panjenengan ini kadang-kadang yang mungkin merasa belum diberikan oleh Allah panggilan untuk menunaikan ibadah haji, kayak merasa nggak perlu tahu ibadah haji itu. Padahal haji itu sebenarnya kumpulan dari semua amal ibadah yang ada di dalam ibadah haji itu ya semua sebenarnya. Makna-makna sholat, makna macam-macam itu ada dalam haji itu. Tuh. Sehingga tidak sedikit jemaah haji itu kalau mau berangkat, waktu untuk memahami ibadah haji itu yang masih kurang. Kalau ada manasik itu ya kira-kira 10 kali lah. 10 kali itu kalau 1 minggu sekali, ya berarti ya 2 bulan lebih lah, 3 bulan 1 minggu sekali. Sehingga yang diberikan hanyalah manasik dalam bentuk tata cara. Dan kalau tata cara saja, ya insya Allah semua untuk ukuran seperti panjenengan mudah gitu. Hanya karena belum pernah praktek saja. Bagi yang sudah umroh, sudah ada bayangan, sudah ada gambaran. Nah, gambaran saya nanti melaksanakan ibadah haji ini kayak apa, di mana, bagaimana gambarannya, sudah ada. Kalau misalkan diberi informasi meskipun saat umroh itu belum, nanti sampai di Arafah sudah bisa bayangkan Arafah itu bagaimana, meskipun belum ada tindak-tindaknya. Mina itu bagaimana, Musdalifah itu bagaimana, sudah ada gambaran. Tapi yang blank, menggambar-gambarkan ya melalui ya YouTube, video-video.
siaran langsung, tapi kan belum merasakan dengan pengalaman ada di tempat, sehingga gambarannya yang melihat saja, tidak merasakan secara langsung. Jadi haji itu sekali harus maka banyak yang perlu diketahui. Ini akan saya sampaikan terkait dengan haji mabrur ini. Salah satu apa makna, tapi nggak banyak nanti maknanya. Salah satu aspek, tapi itu penting karena itu prinsip. Semua kan sudah haji dong panjenengan, nggih Pak ya. Sing dari ngaji sinten Pak, mungkin Pak. Oke. Loh, belum dia. Tapi umroh pun nggih. Nah ini yang saya itu kemudian sering kita jadikan SOP di dalam membimbing ibadah umroh. Jadi pembimbing itu tak sekedar mendampingi, tapi ada SOP. Ukuran kita melaksanakan bimbingan itu ya SOP. Lah SOP itu bisa sekedar bersifat fisik, tapi juga bersifat rohania. Rohania ini yang memang betul-betul harus dibimbing, karena rohania ini nggak bisa dilepaskan daripada pengamalan SOP yang bersifat fisik, saat toa, saat sa'i, dan macam segala itu. Sehingga perlu pengenalan dan pemahaman peresapan lebih dalam, didukung dengan tempat-tempat yang memiliki nilai dan makna yang tidak kecil, sangat besar dalam membangun bagaimana kita ini menjadi orang yang benar-benar mukmin. Dalam kaitan dengan haji, menjadi haji yang mabrur. Seperti apa misalnya? Seperti ketika kita di Medina. Nah Medina itu apa? Nah, kalau orang tidak mengerti, tidak paham betul tentang Medina, yang dipahami secara umum bagi jamaah haji 8 hari ke Medina itu dalam rangka untuk arba'in. Itu saja. Arba'in itu sholat 5 waktu dikerjakan dengan berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu. Dan memang begitu. Kenapa tinggal di Medina itu selama 8 hari, selama 40 waktu, sehingga disebut dengan arba'in. Padahal secara kualitas hadis masih lebih berkualitas hadis tentang sholat di Masjid Kuba. Ya Pak Sampai, secara kualitas kesahihan hadis itu masih lebih sahih hadis yang terkait dengan sholat di Masjid Kuba. Meskipun disebutkan nilai pahalanya, misalnya siapa yang sholat di Masjid Kuba sekali sama dengan sekali umrah, dan bisa berulang kali, itu jauh lebih sahih. Maka saya biasanya kalau berangkat haji, ketika di Medina itu jamaah yang kita ajak setiap hari itu ke Kuba. Biasanya membayar gak apa-apa, banyak umroh haji yang pondok gitu. Ya jo emang sing dipikir kok tuku tasbih, kayak tuku tasbih sampai nek kapan gini tidak diutuli, lu tasbih gak guntok gitu. Gini-gini ini kita sampaikan Pak D. Ya minimal lah 8 hari itu kan ada satu program dari program pemerintah sehari. Kalau ada program biasanya dari KPI itu sehari berarti 2 hari, kita tambah paling tidak yang 6 hari. Barangkali yang sehari itu masih baru datang di Medina,
Kita aja, kita beri penjelasan. Ini biar tempat opo, awak dewi kok dikongkon mrene. Ini semua kita sampaikan di Medina itu ada tanah haram, meskipun sifat tanah haramnya itu tidak seperti tanah haram di Mekah. Tapi ini tanah haram dan ada batasnya, kita tunjukkan. Kalau kebetulan lewat batas itu, batasi tanah haram Medina. Kalau sudah kita berada di tanah haram Medina itu sesungguhnya kita ini harus mengamalkan apa? Ziarah itu apa? Mergo ziarah itu maknanya itu macam-macam. Untuk ziarah itu sing diarani ngelenceng. Napa Pak? Ngelenceng itu apa? Ziarah. Untuk ziarah sing disebut apa? Wisata. Ada lagi? Macam-macam sampai. Ini ziarah apa sebenarnya? Bahwa sampai mengatakan ziarah, iya betul, tapi apa sesungguhnya yang kita ziarah di Medina ini? Lalu kenapa kita harus berziarah untuk mengetahui apa? Itu semua sangat penting. Makna-makna yang terkandung di balik apa-apa yang selama ini mungkin sudah banyak dipahami oleh para jamaah. Nah itulah sekilas tentang ibadah haji. Loh enggak ya, kita aja nggak berangkat ya mendoakan aja, mudah-mudahan orang yang berhaji itu ada manfaatnya bagi kita. Memang ada amal-amal yang pahalanya itu disamakan dengan haji. Contohnya apa Pak? Loh ya bolak-balik iku ae namanya tadi sih. Ya sama ngaji begini ini. Terus hadis man masa ilal masjidi, siapa sih menuju masjid melaku? Ya gak melaku mbek sikil tok, wis sepeda motor parang wong pondok pensi. La yuridu bihi illa yata'allama khairan. Maksudnya ingin belajar ilmu kebaikan. Belajar api, ya belajar agama, sing ngajarno api ku agama. Al-limahu atau mengajarkannya. Sing belajar, sing ngajar, padha. Maka ia seperti menunaikan ibadah haji dan umroh yang sempurna hajinya. Ya, Pak Sampai. Cuma hadis ngeten iki tidak banyak kita pahami, kita pegangi. Karena memang hadis yang begini ini nggak begitu disosialisasikan. Yang disosialisasikan itu hadis sholat syuruk. Nah itu loh. Sholat syuruk itu secara fikih ya sholat duha. Dikerjakan lebih awal. Sholat duha dikerjakan lebih awal. Nah ini gue panjenengan. Oh, jadi aku tuh nang Al-Hidayah ini kita mereka menunaikan ibadah haji sempurna. Hadis enten riwayat Tabrani. Oh, demi hadis salat syuruk. Riwayat Tabrani. Ada 6 itu. 6 apa 7 itu apa? Yang pahalanya disamakan dengan ibadah haji. Kayak haji ini kalau. Ya panjenengan niki lho jam 6 budal mrene, jam 7 budal kesini, setengah 7 panjenengan siap-siap budal kesini menuju ke Masjid Al-Hidayah untuk apa? Ya untuk ngaji. Jangan lupa itu panjenengan. Hadisnya itu ada. Oh, aku berminggu haji. Iya tapi nilai cok. Nilai. Ada nih. Luka ada sampean. Berminggu ya apa ya. Iki lek sak minggu pisan, sak minggu pindho. Nah, Hidayah bolak-balik Sabtu yo, Kamis yo. Ya. Secara singkat, kalau kita ingin memahami ibadah haji, supaya kita ini paham makna haji, maka kita itu harus memahami
tentang kehidupan Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Karena apa? Karena amal-amal yang diamalkan di dalam ibadah haji itu sesungguhnya merupakan napak tilas perjalanan kehidupan beliau dan para keluarganya itu dan keluarganya. Ya itu nanti akan terungkap itu makna-makna yang terkandung di dalam berbagai amalia. Ya. Meskipun kemudian amalia-amalia itu mengalami perubahan pada zaman sebelum Rasulullah diutus. Misalnya apa? Loh, sebelum Rasulullah diutus itu tawaf itu sudah ada, tapi tawaf itu udah telanjang. Di sekitar Ka'bah itu banyak patung. Nah mereka itu sebenarnya dituduh menyembah patung. Enggak mau mereka itu enggak menyembah patung. Patung-patung itu kata mereka dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka mereka disebut orang-orang musyrik. Ya gitu Pak. Nah maka sosok Ibrahim ini yang perlu diketahui. Kenapa begitu? Loh yang bangun Ka'bah kan Nabi Ibrahim. Kata Allah di dalam Al-Baqarah itu 100 berapa itu? 28 apa 100 berapa? Wa idza yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini sampean gitu, nggak bisa dilepaskan. Saya nggak menerangkan manasik haji, bukan menerangkan ungkat ini budal haji kok diterang manasik. Pak Imron sepelok manasik kok ya. Oke, siapa untuk setingkat panjenengan manasik insya Allah nggak banyak persoalan. Tapi doa lupa Pak ya. Doa apa sih lupa? Doa ini haji itu gampang. Sehingga lupa lah doa diwaca kabeh padahal gak ada hubungannya secara langsung. Nabi juga gak mengajarkan itu, tapi boleh. Oh boleh. Misalnya pada saat tawaf putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini, putaran ketiga baca ini, Nabi gak pernah menetapkan baca apapun kecuali yang memang ditetapkan, dan ketika ditetapkan semua bisa kok. Yang nggak bisa itu kan tadi kan ada tambahan-tambahan seperti itu ya. Loh kok ada tambah? Ya cik gak menengai kata lo. Oh, nanti ya dibaca Pak di sana. Di sana itu bukan membaca, mengamalkan ibadah. Salah satu yang diamalkan ibadah dalam bentuk bacaan. Moco usia wis sekitar kita ini. Mau coba kacamata lampu ya bener terang tapi mbek mau aku kedesek wong ya sing diwaca ya apa tulisannya ya cilik gini des gini ya kaget tak nggak konsentrasi. Akhirnya ibadah itu nanti pikiran kita terikat dengan kertas yang kita bawa dalam wujud bacaan itu. Sehingga fokus kita pada bacaan. Secara fikih lo nggak apa-apa, tapi makna bisa saja nanti kurang sukses dan mempengaruhi kemakburan haji. Gampang. Tunggu haji lo gampang. Total kabeh gue mek piro. 5 ditambah 1 ditambah loro telu. Wah, lu apa sangat sampean bacaane. Dan pendek-pendek, sing dawa mek 1 tok. Sing dawa iku lho sampean, ya wis iso, cuma kadang bingung. Apa? Ketika di atas sofa. Nih, sing diwaca iku ya zikir mari salat, barek takbiran.
ditambah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini betul. Mari maca Allahu Akbar ping 3, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La isi saja. Mari ngono ditambah kaya takbiran tapi kalimatnya dirubah. La ilaha illallah wahdah. Nek takbiran itu sedekah wahdah, wa nasara abda, wa zamal akzaba wahdah. Nek haji dirubah anjaza wahdah, wa nasara abda, wa zamal akzaba wahdah. Talbiyah Pak kan panjang, talbiyah lari cilik-cilik ya apal. Lah talbiyah lho wis direkam nang ngene. Nggih. Nang ngene iki kaya unta sing didol. Isine kan gak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik kan begitu. Bisa. Tapi makna ini menjadi penting. Jadi untuk memahami makna ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim beserta keluarga. Sekarang kita fokus ke Nabi Ibrahim. Tuh, Ibrahim itu dikenal dengan sebutan gelar. Ya, yang memberi gelar itu ya para ahli sejarah peradaban Islam. Gelar yang pertama Nabi Ibrahim disebut Bapak Monotisme. Nah, itu. Bapak Monotisme itu bapak tauhid. Nah, bapaknya tauhid. Nah, itu. Bapaknya tauhid Nabi Ibrahim. Istilahnya begitu. Karena beliau berjuang bagaimana manusia ini bisa mengakui, meyakini Allah itu yang Tuhan, selain Allah itu tidak Tuhan. Kalau dituhankan tidak benar. Sampai dengan bertuhan pada Allah itu bagaimana? Ada manasik haji itu kemudian. Karena bertauhid itu dalam bentuk amal, bukan sekedar keyakinan. Ada orang yakin Allah itu Tuhan, selain Allah tidak Tuhan. Tapi ketika berdoa, minta kepada selain Allah, orang-orang soleh yang sudah dikubur, misalnya, gitu. Meskipun mengucapkan la ilaha illallah loh, ya kan, amalnya kan belum. Omongannya sudah, keyakinannya sudah. Ibrahim seluruh totalitas disebut Bapak Monotisme. Di Indonesia ada Bapak Pembangunan. Nanti nih pakai, ya ini Bapak ya tauhid, Bapak Monotisme. Yang kedua Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi dan bapak para rasul. Itu ahli sejarah itu yang memberi itu. Bapak para nabi dan bapak para rasul. Kenapa? Karena nabi sesudah beliau itu berasal dari keturunan beliau sebagian besar yang disebutkan dalam Quran 25 itu banyak berasal dari keturunan beliau, sehingga Nabi Muhammad pun juga berasal dari keturunan beliau, nasabnya sampai kepada beliau. Loh, Nabi Isa, iya Nabi Isa, Nabi Musa, iya Nabi Musa, ya dari situ. Nah itu kok bisa anaknya banyak sing dadi nabi? Sampai tak iki di Quran. Wa idza qala Ibrahim wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Kula niki kami sering maca ayat niki. Bala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aida.
Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, kon pakai ujian sakmono gedene lulus kon bisa menyelesaikan semua ujian. Saiki kon tak dadekno imam kanggone sekabehane menungso dialami. Ya sampai Al-Baqarah ini lho Pak, sampai lalu hafal. Nggih. Ngoten niku. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Cari Ibrahim, lumpun kula tok ya Allah. Qala wa min dzurriyyati. Dia anak cucu kula ya Allah. Dengan dadosaken ugi. Makanya ono turunane doa berikutnya itu wa ja'alna lil muttaqina imama. Iku ana Pak. Qala wa min dzurri cari Allah. Qala la yanalu ahli dzalimin. Iya. Tapi anak cucumu sing gak zalim. Berarti anak cucunya Nabi Ibrahim juga ada yang zalim. Lho ada keturunan Nabi orang sing zalim. Ya ono wong awak dhewe keturunan Nabi kok. Nabi siapa? Nabi Adam. Bisa men keturunane sinten, Mbak? Nabi Adam ta. Lho nggih, dadi awak dhewe ku teko wong lanang siji, teko wong wedok siji. Asale awak dhewe ku ya perut satu. Berkembang menjadi bermacam-macam ini kalau menjadi satu komunitas tertentu namanya suuban, disebut bangsa sekarang. Di dalam suku, di dalam bangsa itu lalu disebutkan ciri wataknya tertentu namanya qabaila. Qabila itu suku itu mencerminkan watak, kebiasaan yang tidak sama. Jawa, Madura, suku itu beda, meskipun ya mirip-mirip saya gitu, saling mirip itu mereka campur, tapi watak aslinya beda. Lumde Pak, wataknya. Oke. Kemudian berkembang di dalam suku menjadi Bani. Bani itu kemudian dalam bahasa kita disebut dengan marga. Harahap, Nasution, Jawa, kaono marga Jawa. Nah, itulah watak-watak masing-masing suku itu ya begitu itu. Dan di Quran sudah ada itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nabi Ibrahim ini disebut Abul Anbiya wal Mursalin. Mungkin ini tidak banyak terkait dengan ibadah haji. Yang banyak yang pertama tadi itu. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu juga dikenal di dalam sejarah peradaban Islam sebagai proklamator keadilan ilahi. Napa Pak? Proklamator keadilan ilahi. Sehingga ibadah-ibadah yang dilaksanakan di dalam ibadah haji itu menggambarkan bagaimana besok kehidupan di akhirat kelak. Karena disitulah Allah betul-betul akan adil mengadili. Pengadilan yang paling adil itu digambarkan dalam kehidupan dan pelaksanaan ibadah haji itu. Ya, ini kalau terang no oleh sampean gak haji dan kita udah suwe cek ngerti nonton mau Pak. Pak Ibro lalu sepada belok pada asik kan katanya. Makanya kalau dikini umroh kan kadang-kadang nonton wong-wong ini, wongnya perlu dibimbing tenanan sampai niat itu lo bimbing supaya gak main-main. Mau niat itu dibimbing, padahal niat ialah baik umroh tangan tak mawon. Sing dibimbing apa nih? Hati ini.
ibadah rohanianya itu. Lek ngucape, wis iso. Saya sampe niat ngono, terserah. Nek ndi sampe niat to, iso. Wong labbaik umrotan saja kok. Bisa. Tapi bagaimana niat yang melandasi di awal mula ibadah yang akan dilakukan ini, itu yang penting. Niat. Sebabnya benten sholat merek ibadah haji. Nek sampe niat sholat serius sampean, gak lapo-lapo sampean. Suwene tok, wis pokoke sholat tok. Soal pikiran yang merono mrene, isa akhirnya balik nang sholat maneh. Tapi nek haji, wong haji iso dijegai lapo-lapo kok kayak dulinan kok sampean. Hilang sampean. Lha umpama gak dilarang, tawaf itu mbek ngerokok oleh. Ya oleh sampean ngene iki. Lah gak batal lah. Lha mboten batal. Nggih. Nek ngono iso hilang. Hilang, Pak. Ibadah hilang. Meskipun tawaf dilakoni, tawaf kan kaya dulinan, kok kaya dulinan. Lah kok diuter niki. Bangsa uter Loh, kan gitu Pak ya. Tapi itu ibadah. Sehingga niat ini menjadi penting. Apa maneh kate jamaah njaluk niat nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Tambah. Oke, kate umroh batal pisan. Batal Pak saya. Nawaitul umrata ya. Wa akhramtu bi sapa disebut mbek bin ngono. Ya lillahi ta'ala. Dibimbing Pak. Lha soal diterima gak ala urusan ya Pak kata. Wong sing njaluk umroh batal kono ae kata. Niate tok engko umroh batal ya dibimbing liyane. Lah kene bimbing bolak-balik umroh batal lah ya wong batal sak karepe ae. Nggih, apa maneh saiki umroh batal ya digawe industri saiki Pak itu. Maksudnya Pak, kula niki dadi petugas. Enten arek sik enom bolak-balik umroh. Esuk niku padha awan titik ngoten lho diamen tempe kurang isu nang dokter. Mergo arek Madura. Nek periksa iku gak gelem dikeki obat, suntik. Ya, mergo obat iku wis gak periksa nang dokter, periksa kok dikeki obat, tuku dhewe kok ngoten. Lah. Nah, dokter lak boten enten Pak. Sepete boten enten nggo dhewe. Obate ya padha karo biyen iki lho sampean. Ya padha barek pil iku. Coba suntik jaluk suntik. Lah ketemu kula malih. Lah sampean malah mari suntik jare awake ndak penak gitu. Pas sekarang sudah itu kok sudah lagi. Oh iya Pak. Saya masih 16 kali ya umroh. Udah akeh sampai umroh kok 16 kali. Oh iya belum. Nah rencananya berapa kali? Oh 25 lebih saya Pak. Baru kula niki lak penasaran. Ya celah umroh cek akeh. Dadah. Umroh itu disangoni wong kampung lho Pak. Sangoni 200.000. Anggo titip ya umroh yo. Lah industri Pak ini. Penggawean. Untuk sing nyangoni maneh 150.000. Umroh yo. Pokoke sing nyangon-nyangoni akeh-akeh ku engko diumrohno ngoten lho Pak. Nggih, gak didongakno tok, diumrohno. Bareng kula ngoten niku, ketemu kula bali kula geguyu ya pas gawe paten sampeyan itu dapat pekerjaan yang mewenang tok sampeyan mbok yo dibagi sama yang lain. Ya itu. Mbok dibagi saya juga mau gitu ya kan gitu ketawa sampeyan kok tahu aja Pak. Ini fenomena Pak gitu ya. Nek mriki mboten enten Pak. Itu Madura itu ada seperti itu. Mangkane umroh selawe. Lah wong sak kampung nyangoni kabeh njaluk dumrono kabeh. Tapi ya lumayan Pak. Nek 250 300 ping selawe ya pikir sampe lak 1 juta Pak sampean.
7 juta sampean. Timbang nang kono ngenteni lak ngoten ta? Ngenteni mulih utawa ngenteni ibadah haji. Bab pelaksanaan haji nanti Idul Adha kan hari Senin. Pelaksanaan haji itu dimulai nggih hari Ahad. Tapi teknis pelaksanaannya dimulai tanggal 8. Nah, kalau tarwiyah apa Pak? Biasanya 7 malam, biasanya kalau nggak 8 pagi. Karena apa? Khawatir trouble, khawatir macet. Jadi malam sudah dibawa yang tarwiyah itu, sudah dibawa tarwiyah itu. Jadi dimulai berarti hari Sabtu malam, Minggu, 2 minggu persis. Nah, ro minggu kula apa nang kono? Ya, nek ana sing titip umroh kan gak apa-apa. Ana sing titip umroh kan lumayan. Sak minggu nek sedina ping 3. Lah ngoten ta? Sak durunge haji. Ngoten lho Pak nggih. Ya, oleh 18. Lumayan. 300 ping 18. Nah, ya 6 juta kurang titik. Wah, kula kudoi. Sampeyan niku wonten. Nggih. Banyak dibagi. Jadi Ibrahim tadi apa? Bapak monoteisme, Abul Anbiya wal Mursalin, proklamator keadilan ilahi. Dan yang keempat, Ibrahim itu penegak nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Ibadah haji itu dipenuhi itu. Nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat umum, yang bersifat universal itu. Ketiga ini yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal itu benar-benar dititipkan oleh Nabi kepada semua jamaah, semua undangan Allah, semua delegasi itu. Apa titipan Nabi itu adalah pada khutbah wada. Khutbah wada. Nabi bersabda, al-hajju arafah, haji iku kuduna arafah. Maka arafah itu puncaknya ibadah haji. Untuk apa di Arafah? Wukuf. Wukuf itu nanti dimulai tanggal 9 hari Minggu. Di Arafah itu ya, setelah duhur jamaah itu melaksanakan wukuf di Arafah. Itu diingat ada khutbah Nabi namanya khutbah wada. Isinya itu nilai-nilai kemanusiaan. Isinya itu persamaan, solidaritas, isinya itu ya, menghindarkan diri dari kedoliman terhadap sesama kita. Isinya itu bukan isinya tentang sholat, bukan, isinya tentang sosial sebenarnya. Ada pesan yang agak terakhir itu, misalnya setan, iblis gagal untuk menjadi Tuhan ya, tetapi dia tidak pernah berhenti berusaha menjadikan kita semua ini menjadi hambanya. Karena itu ingat, yaitu maka ada lambang balang jumroh itu. Oke. Lalu pesan, aku tidak tinggalkan apa-apa kecuali 2, Quran dan hadis. Kalau itu kamu pegang, kamu akan selamat, tidak akan tersesat selama-lamanya. Gitu. Pesan saat itu. Tapi yang di atas itu untuk tentang nilai-nilai kemanusiaan itu bisa apa jangan baca, cari aja itu khutbah wadahnya. Jadi al-hajju arafah, haji itu adalah arafah, itu bisa dimaknai 2. Secara syar'i, secara fikih, haji itu kudu wukuf di arafah. Secara maknawi ada apa di arafah itu? Nah, itu ada ta'aruf, ada mengerti, ada memahami. Kan arafah itu padang. Nanti yang menggambarkan padang mahsyar. Orang harus tahu, orang harus taruh. Di padang mahsyar itu hubungan antara sesama kita ini juga banyak mempengaruhi. Nah itu. Kemarin saya sampaikan pada Bang Jenengan, ada namanya As-Subli. As-Subli itu ulama dari Syiah itu. Ya, pada saat dia haji itu, matanya diusapi mbak gurune ini, seret. Arafah. Ternyata sing disawang wong no Arafah ku duduk wong, ketoke koyo babi. Sing wong ku kakek. Terus dirapi mana seret. Ngomong, yang melihat tadi apa? Cerita yang dilihat itu. Itulah perlunya memahami makna
wukuf itu. Makanya wukuf niku biasa kula niki niku nggih pekerjaan Pak damel pembimbing. Ojo sampai mari duhur, sampai maghrib, sampai asar lah paling gak turu. Jamaah haji niku nggih sampean yo tanggal 9 Arafah itu. Misalnya ku hari Minggu, isuk niku Pak wis maca sembarang dina. Wis tahlilan, semaca Yasin, semaca Quran, ngoten. Wis istighosa, saya semua maca. Begitu pas wayahe dhuwur, paling ndonga sak jam, akeh sing turu. Lha iki apa sih? Berarti akeh sing turu. Lah iki lho mau budal winginane budal, ditutuk wong sak kampung, tanggane keluargae, kanca-kancane padha nangis, dadak-dadak numpak bis, titip kon ndongakno, teko dinane dadak turu ya. Saestu, kula niki muter. Pak, ampun tilem. Jadi mulai pagi kita antisipasi, jangan kemana-mana, jangan baca apapun. Besok niku tidur, kasih turu Pak, merem noy pokoknya sampean merem noy. Gak usah kade beraktivitas apapun. Los. Ini belum ada apa-apa. Ini masih persiapan nanti. Nanti bertempur kita. Saya ojo ngomong-ngomong, ojo ngobrol, turu. Tahu deh jamaah, pokoknya semua menemui sampean is. Kayak saya turu aja, pokoknya turu aja. Nggak turu deh, yang penting. Engkau begitu waktu nih, jangan sekali-kali tidur. Saya kejutan kok teko dinane turu ya. Sing nang omah berharap didongakno, pas waktu nih donga sing paling mustajabah ditinggal turu. Perlu diingat oleh jamaah haji. Kesana itu membeli kemabruran haji, bukan membeli pahala yang banyak, bukan. Bahwa kemudian juga harus membeli pahala yang banyak, jangan melupakan. Tadi silakan cari pahalanya sebanyak-banyaknya, jangan melupakan haji. Karena memang yang secara khusus itu. Gitu. Nah, itu saya kira Pak, itu nanti nilai-nilai manusia yang universal ini nanti bisa kita lihat dalam semua pengamalan ibadah haji. Ya, sa'i ada. Sa'i itu dimulai dari sofa sampai dengan marwah. Sofa itu artinya bersih, suci, jernih pikiran hati. Marwah itu ya marwah itu sampean menjaga marwah ini loh Pak. Apa? Bahasa kita sudah jadi bahasa Indonesia itu. Menjaga marwah iki menjaga marwah presiden. Marwah itu ya itu. Ya, idealitas itu loh namanya marwah itu, yang ideal itu loh. Ya, harga diri dan macam segala nih kalau Pak. Marwah itu. Marwah ya tadi. Jadi marwah itu ya itu, marwah itu sebenarnya. Itu marwah itu sebagai orang yang beriman itu nyontoh Siti Hajar itu sampean itu semua kan perilakunya Nabi itu. Dan keluarganya masih wedok berusaha kayak begitu itu sah itu berusaha dengan sekuat tenaga Pak itu. Air Zam-Zam semuanya itu terkait dengan keluarga Nabi ya. Makom Ibrahim sampai sekarang sampean kalau baca surat Ali Imran ayat 97, fihi maqamu Ibrahim, ada tempat berpijaknya Nabi Ibrahim sampai saiki diabadikan oleh Allah. Diterangkan dalam Quran itu. Konon tapi nggak tahu tempatnya. Konon kuburannya Hajar dia di situ. Cuma di karo gone. Nggak di kuburan di malah betul Hajar itu. Di situ, cuma di mana nggak tahu. Sing ono no Masjidil Haram iku, nah zaman itu kan teko miswala Pak, mungkin ya bisa cari di situ. Sebelah selatannya masjid persis itu ono kuburan tapi gak ketok soalnya dikai tembok kan lho, mboten tembok dikai ini lho apa? Seng lho Pak, seng jerone. Karena ya dekat bangunan masjid yang belum diteruskan itu. Jenenge kuburannya Sumayyah. Sumayyah itu syuhada perempuan yang pertama kali meninggal di Mekah.
itu istrinya Yasir. Yasir itu bapaknya Amar bin Yasir. Yasir itu dibakar, istrinya ditombak dari kemaluannya sampai teko lehere, pada disundui bareng tombak, mati. Syuhada pertama. Kuburannya sampai saat ini ada semuanya itu di situ. Saya kira itu ya kaisan rano kabeh, pokoknya telu mau ya bisa mencontoh Nabi Ibrahim. Nanti siapa bagaimana Nabi Ibrahim memperjuangkan tauhid yang sudah sering kita bahas ya itu ya. Termasuk surat Al-An'am ayat 75, 76, 77, 78 dan seterusnya itu loh. Dan itu sampean itu. Bagaimana Nabi Ibrahim melakukan pencarian siapa Tuhan yang sebenarnya ini loh Pak sing ono matahari ini loh. Ini ayat-ayat itu kata bagaimana doa-doa Nabi Ibrahim, bagaimana kepedulian Nabi Ibrahim itu kepada anak-anak dan keluarganya. Niku Abdul Amriya Al-Mursalin. Tapi yang tadi kita sampaikan bagaimana kemudian nilai-nilai kemanusiaan itu ditegakkan. Jadi papa monotisme Abdul Amriya Al-Mursalin, proklamator keadilan ilahi, penegak nilai-nilai kemanusiaan yang nilai bersama. Kalau ini ikut dipahami, digawa mulai, itu nanti kemakmuran itu bisa diperoleh. Maka ada hadis yang mengatakan di antara salah satu indikator haji mabrur itu yang pertama afsus salam, selalu menyebarkan kedamaian. It'amut ta'am, memberi makan. Layyitul kalam, omongan lembut karena halim. Nah, demi sayang, buatan marahan. Antara lain itu sisi nilai apa? Kemanusiaan. Saya kira itu. Tapi 4 hal itu yang penting, sehingga insya Allah kalau 4 itu meskipun nggak sempurna bisa kita ketahui di dalam berbagai kegiatan dan amalan selama ibadah haji itu tersimpul pada 4, insya Allah mabrur, insya Allah. Karena mabrur bukan saat di sana, setelah pulang, setelah selesai itu. Demikian Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para pinjaman maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sekalian, demikian kajian kita pada pagi hari ini yang membicarakan tentang haji dan serba-serbi di dalam haji. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Memang ada kewajiban bagi saya untuk menyampaikan pamit. Nah ini orang yang safar itu pasti punya kewajiban terhadap yang ditinggalkan, yaitu pamit untuk apa? Titik-titik bagi keluarganya, hartanya dan lain sebagainya. Kemudian minta didoakan tentunya, mudah-mudahan perjalanannya itu diberikan kemudahan, keselamatan dan di dalam kesehatan. Lalu pagi hari ini yang berkaitan dengan ibadah haji, maka mohon didoakan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, dapat menjalankan manasik haji dengan penuh khusyuk dan hikmah, dan tentunya puncaknya mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah akan berangkat tanggal 25 bulan ini, bulan Mei ini, yaitu hari Sabtu subuh. Insya Allah masih sempat sholat subuh di sini karena kemarin sudah pamitan di jamaah subuh.
Besok itu tinggal melincing gitu saja. Jadi setelah sholat langsung berangkat setengah 6 itu sudah berkumpul di Telkom, di Tangkuban, Telkom Kedintang itu. Lalu kemudian jam 8 sudah berangkat, jam 7 dengan pelepasan jam 7 menuju asrama haji. Lalu jam 8 aku sudah sampai di asrama haji. Dan insya Allah dini hari berangkat ke Juanda untuk pemeriksaan berkas-berkas paspor, visa dan lain sebagainya. Nah, ini untuk tahun ini Indonesia khususnya di 3 embarkasi Surabaya, Solo dan Jakarta, pemeriksaannya tidak di Arab Saudi, tidak di Madinah atau di Jeddah, tetapi dilakukan di embarkasi, 3 embarkasi tadi. Kalau Surabaya diadakan pemeriksaan di Juanda. Jadi di situ mengurangi ketegangan, stres dari jamaah. Karena biasanya kalau di Jeddah tunggunya cukup lama, lalu santri banyak orang dan suasananya juga mencekam. Karena kalau di negeri sendiri kan masih bisa senyum-senyum gitu. Kalau di sana ya yang ada ya khawatir itu yang bisa membuat stres. Ini rencana perjalanan. Jadi insya Allah di bulan Juni yang akan datang dari akad terakhir, saya juga sudah tidak bisa mengikuti kajian akad pagi sampai dengan di awal Juli, karena insya Allah datang kembali di tanah air itu sekitar tanggal 7 Juli. Jadi di awal-awal Juli di akad pagi saya belum bisa mengikuti. Ini mudah-mudahan masih tetap berjalan dengan sebagaimana biasa, karena yang menyampaikan pematerinya juga sama, kecuali adalah waktu-waktu yang kosong seperti akad ketiga ini. Akad ketiga memang kita gunakan untuk berganti-ganti pemateri supaya kita bisa menseleksi pemateri mana yang kita undang yang nantinya bisa dirutinkan. Seperti di akad kedua kita sudah ada pemateri yang baru menggantikan Ustaz Amis Safar. Kita bisa berbicara mengkaji tentang perbandingan madhab, perbandingan madhab yang cukup seru. Kalau nanti disilahkan saja nanti berbantah-bantah di situ ya. Jadi mudah-mudahan bisa semakin menarik ya, semakin bisa memotivasi kita supaya akad pagi ini tidak semakin lesu gitu. Nanti kita carilah yang sekiranya bisa untuk berbantah-bantahan di situ. Di situ. Kemarin kan kita sudah berbantah-bantahan tentang laki-laki dan perempuan. Nanti tema apa lagi yang perlu dibantah-bantahkan diskusikan. Ini mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan saya dikaruniai sehat walafiat ya. Ini yang terpenting dan diberikan keselamatan, kemudahan di dalam beribadah haji, bisa bertemu kembali untuk mengkaji di majelis akad pagi ini. Kita tutup dan nantinya kita bisa menikmati hidangan yang telah disediakan. Ya, adanya itu, tidak ada bentuk-bentuk yang lain. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua dan pernikahan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini lagi.